Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Mudir Ma'had Al-Lu'lu' wal Marjan Al-Ustaz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah Ta'ala, genap asatidzah Ma'had Al-Lu'lu' wal Marjan, anak-anakku, para santri, dan juga segenap wali santri dan jamaah sekalian, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah tertulis di hadapan antum, yaitu bahagia dengan memperbaiki pola pikir. Ya jelas bukan pertanyaan lah. Ya, udah ditulis di situ masa bertanya. Jadi resep hidup bahagia kali ini yang akan kita bahas adalah memperbaiki pola pikir. Mari kita lihat mengapa memperbaiki pola pikir itu akan membuat hidup kita bahagia. Kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu paragraf yang diawali dengan kalimat wa'lam anna hayataka tab'un li afkarik. Man yaqra? Fadhal. Aina al-mukabbir? Mik. Fadhal, sana. Udah ketemu? Apa belum di kitab? Wa'lam anna hayataka tab'un li afkarik. Fadhal. Belum nyala. Hasbuk. Apa kata penulis? Wa'lam, ketahuilah. Anna hayataka tab'un li afkarik. Hidupmu itu tergantung pola pikirmu. Kita tergantung bagaimana pola pikir kita. Apa maksudnya? Fa in kanat afkaran fima ya'udu 'alaika naf'uhu fi dinin aw dunya. Seandainya pola pikir kita itu selalu tertuju kepada hal-hal yang bermanfaat untuk dunia atau untuk akhirat kita. Pola pikir kita diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang kita pikirkan apa yang bermanfaat buat dunia dan apa yang bermanfaat buat akhirat. Fahayatuka thayyibatun sa'idah. Maka hidupmu pasti akan baik dan bahagia. Jadi orang hidupnya akan bahagia kalau pola pikirnya benar. Kalau yang dia pikirkan adalah hal-hal yang bermanfaat untuk dunia atau untuk akhiratnya. Wa illa, kalau tidak, kata beliau, fal amru bil aks. Maka pasti yang akan terjadi adalah kebalikannya. Berarti kebalikannya bahagia apa? Gelisah. Kebalikannya bahagia adalah perasaan tidak tenang. Berarti kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh penulis, bahwa orang akan hidup bahagia diawali dari memperbaiki apa tadi?
pola pikir. Sapi adalah hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana caranya mendapatkan rizki yang halal? Bagaimana caranya supaya mendapatkan istri yang solihah? Bagaimana caranya supaya memikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk urusan akhirat. Contohnya, gimana ya supaya bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Pikirin itu. Bagaimana ya supaya saya bisa termasuk orang yang melewati sirat sekejap mata. Atau seperti kilat. Gimana ya supaya saya bisa masuk surga Firdaus. Bagaimana ya supaya saya bisa terhindar. Lebih berat amal solehnya. Itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Ketika seseorang pola pikirnya baik, pola pikirnya benar, yang dipikirkan adalah hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk dunia atau akhiratnya, pasti hidupnya bahagia. Berarti kebalikannya apa? Orang akan gelisah seandainya pola pikirnya adalah hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan tidak bermanfaat untuk akhirat. Gimana ya caranya supaya bisa pacaran sama akhwat fulana? Itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Gimana ya caranya supaya bisa level tertinggi game anu? Bermanfaat atau tidak? Kok sepi? Bermanfaat atau tidak? Masya Allah. Ijma'? Alhamdulillah. Gak ada manfaatnya. Dunia enggak, akhirat enggak. Ya. Oke. Berarti seseorang itu tergantung apa yang dia pikirkan. Semuanya berawal dari pola pikir. Tidak mungkin orang punya kepribadian baik kalau pola pikirnya enggak baik. Dan tidak mungkin orang punya kepribadian buruk kalau pola pikirnya baik. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa orang itu punya kepribadian, ada prosesnya. Ada 5 tahapan. Berapa? 5 tahapan. Mari kita lihat apa yang beliau sampaikan. Dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau menyampaikan bahwasannya pembentukan kepribadian itu diawali dari munculnya bisikan. Bisikan hati maksudnya. Setelah bisikan itu muncul, maka akan berpindah menjadi tahapan yang kedua, yaitu pikiran. Setelah berubah menjadi pikiran, maka dia akan naik level menjadi keinginan. Dari keinginan akan berubah menjadi perbuatan. Setelah itu berujung kepada kebiasaan. Kita ulangi. Apa yang pertama? Bisikan. Yang kedua? Pikiran. Yang ketiga? Kebiasaan. Ini ada hadiah nggak, Ustaz? Tidak ada hadiah, Ustaz? Ada. Siapa yang bisa ngulangi tapi nggak ngelihat catatan? Bener nggak lihat catatan? Oke, 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Itu melihat anak kan ya? Nggak lihat sana kan? Oke. Dapat. Masya Allah. Siapa yang mengulangi lagi nggak ngelihat? Nah. Sahibun Nadharah. Nah. Terus? Terus?
La. Nah. Satu dari awal. Pikiran. Nah. Ya. Satu. Gak boleh lihat. Keinginan? Bagus? Ahsanallahu ilaik. Fadal. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ta'al. Fadal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke ya. Apa sih bedanya antara bisikan, pikiran, keinginan, perbuatan, kebiasaan? Mari kita lihat perbedaannya masing-masing. Kita mulai dari bisikan dulu. Bisikan itu bahasa Arabnya apa? Al-khatir. Jamaknya apa? Al-khatir. Makanya ada buku karya Imam Ibnul Jauzi, judulnya apa? Saydul khatir. Khatir itu artinya bisikan. Mari kita jelasin pelan-pelan ya. Apa sih deskripsinya? Bisikan itu adalah lintasan hati yang muncul spontan. Jadi sesuatu yang terlintas di dalam benak kita ujuk-ujuk. Paham ujuk-ujuk? Paham nggak ujuk-ujuk? Mendadak. Bagus. Tiba-tiba spontan muncul. Itu namanya bisikan. Bisikan itu diibaratkan seperti benih. Ya, seperti apa? Benih. Atau seperti percikan api. Punya korek nggak di rumah? Punya. Ketika ada yang bawa korek? Alhamdulillah kayaknya nggak ada perokok di sini. Ya. Tukang sate juga bawa korek, Ustaz. Nggak mesti perokok. Ketika kita punya korek, kemudian kita cret gitu. Itu akan keluar apa? Percikan. Itu ibarat bisikan. Oke? Contohnya apa, Ustaz? Contoh yang baik. Bisikan yang baik. Contohnya, andaikan hari ini aku infak. Jadi ujuk-ujuk muncul tiba-tiba di dalam hatinya ngelihat kotak infak. Coba deh hari ini aku infak. Muncul. Ini adalah bisikan yang baik. Di pinggir jalan ada apa namanya? Bioskop, billboard, ya. Film anu, ya. Wah, kayaknya seru deh nanti ketika liburan. Ini namanya bisikan. Oke, ibarat percikan apa tadi? Api. Setelah muncul bisikan, maka akan berubah menjadi apa? Pikiran. Ya. Apa deskripsi dari pikiran? Biasanya mempertimbang. Saya kasih contoh di sini. Ibaratnya pikiran itu kayak tunas. Jadi benih itu sudah ditanam, kemudian muncul apa? Tunas. Tunasnya kecil, masih kecil. Atau diibaratkan seperti api yang sudah nyala. Tapi apinya masih kecil. Punya ini yang korek kayak gini namanya korek apa? Korek gas ya. Korek gas itu kalau kita ceklik, itu keluar bisikan. Tapi kalau kita tahan, maka keluar apa? Api. Besar apa kecil? Kecil. Oke, ini ibaratnya. Contohnya, kalau aku infak hari ini, berarti uang jajanku akan berkurang. Antum jajan sehari berapa? Berapa? 15.000. Kalau aku infak 5.000, berarti uang jajanku berkurang. Sudah mulai mikir itu. Tapi kan nanti diganti sama Allah. Nah, sudah mulai mempertimbangkan pertimbangan logis. Ini contoh yang baik. Contoh yang buruk apa? Kayaknya nonton film seru deh. Terus muncul nih di dalam hati. Tapi kan dosa. Nanti di situ ada aurat, wanita terbuka. Terus muncul lagi. Kan cuma sekali, enggak apa-apa. Nah, sudah mulai lintasan itu, bisikan itu berubah menjadi apa? Pikiran. Sudah berapa ini? 2. Kita pindah yang ketiga. Apa yang ketiga? Masih ingat? Keinginan. Apa bahasa Arabnya? Al-iradah.
Al-iradah ini deskripsinya adalah dorongan dari dalam hati untuk mewujudkan pikiran menjadi kenyataan. Jadi sudah ada dorongan dari hati supaya apa yang dipikirkan itu menjadi kenyataan berupa perbuatan. Baru dorongan, belum dilakukan. Ini diibaratkan pohon bukan hanya menjadi tunas, akan tetapi sudah agak tinggi dikit pohonnya. Atau kalau api, maka api itu sudah menjadi bara. Berarti semakin besok aku mau infak 10.000. Sudah menentukan waktunya nih besok. Terus sudah menentukan nominalnya. Berarti sudah mendekati untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Itu contoh yang baik. Contoh yang buruk. Tadi kan niat mau nonton apa? Film. Ini sudah mulai ngatur nih. Kira-kira film yang akan ditonton judulnya 1, 2, 3. Sudah mulai ngelis. Ya, di mana ngelisnya? Di kertas, di buku catatan, nanya-nanya sama teman, film yang terbaru apa? Ditulis itu. Ketemu sama teman anu, tulis. Ketemu sama teman anu, bikin list. Pokoknya nanti ketika liburan aku mau nonton film A, B, C, D. Sudah dilakukan atau belum? Belum. Tapi sudah dirancang. Itulah yang namanya keinginan. Keinginan itu akan berubah menjadi al-fi'lu. Apa al-fi'lu? Perbuatan. Apa deskripsinya? Ketika keinginan benar-benar diwujudkan di dalam tindakan. Bukan lagi ada di hati, bukan lagi ada di dalam otak, akan tetapi sudah diwujudkan dalam perbuatan. Ini diibaratkan seperti pohon sudah tinggi dan sudah ada apanya? Buahnya. Atau diibaratkan api sudah mulai membakar. Entah itu membakar rumah, entah itu membakar pohon, entah itu membakar warung. Pokoknya sudah mulai membakar barang. Contohnya apa? Ya kalau tadi pagi-pagi niat mau infak, dia sudah memasukkan uang itu ke kotak infak. Dia sudah eksekusi niat baiknya itu. Atau contoh buruknya adalah ketika liburan nanti benar-benar nonton film. Apa yang dia rancang, dia wujudkan benar-benar. Film A, film B, film C. Oke. Ini adalah yang keempat. Dan yang terakhir, kata Imam Ibnul Qayyim adalah berupa kebiasaan. Apa bahasa Arabnya? Al-adah. Apa itu deskripsi dari kebiasaan? Perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga menjadi karakter dari orang tersebut. Ibarat apa? Ibarat sudah menjadi kebun yang penuh dengan pohon. Jadi pohonnya nggak cuma satu. Pohonnya banyak. Satu kebun ada 10, 100, 1000 pohon. Ya, jadi hutan. Ya. Ini kalau baik. Kalau buruk, diibaratkan seperti api. Bukan lagi membakar rumah. Akan tetapi membakar satu kota. Bukan lagi membakar satu pohon. Akan tetapi sudah membakar satu hutan. Alias kebakaran hutan. Itulah ketika sesuatu sudah menjadi kebiasaan. Contoh baiknya apa? Dia kebiasaan. Pokoknya setiap berangkat subuhan selalu bawa duit. Selalu dia masukkan ke kotak infak. Sudah menjadi karakter harian dia berinfak setiap hari. Kalau yang buruk adalah contohnya seorang sudah kecanduan. Kecanduan apa? Nonton film. Tiada hari tanpa nonton. Sudah kecanduan main game. Tiada hari tanpa main game. Dan ketahuilah, kebiasaan ini tidak muncul tiba-tiba. Diawali dari apa? Pertama, bisikan. Pertanyaan Ana. Menghadapi bisikan dengan menghadapi kebiasaan. Lebih gampang mana? Menghadapi bisikan.
Karena diibaratkan seperti percikan api. Kalau sudah menjadi kebiasaan ibarat kebakaran hutan. Pertanyaannya, lebih gampang memadamkan kebakaran hutan atau percikan api? Percikan api. Maka yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimanakah tips untuk menghadapi bisikan. Oke? Menghadapi bisikan hati. Apa tipsnya? Tips menghadapi bisikan hati terbagi menjadi 2. Langkah yang pertama adalah langkah berupa pencegahan. Dan yang kedua adalah langkah berupa apa? Di situ tulisnya penanganan. Ya. Kita ulangi ya. Apa langkah yang pertama? Pencegahan. Yang kedua, penanganan. Pencegahan sama penanganan bedanya apa? Apa bedanya? Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Apa bedanya antara pencegahan sama penanganan? Pencegahan itu sebelum muncul. Kalau penanganan setelah muncul. Jadi bisikan itu sebelum muncul kita lakukan pencegahan. Kalau sudah muncul kita lakukan penanganan. Kita bahas langkah yang pertama dulu. Langkah yang pertama adalah pencegahan. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, menjaga mata, telinga, dan hati. Apa yang pertama? Menjaga mata, terus telinga, dan hati. Siapa yang bisa ngulangi? Belum. Deskripsi bisikan. Bagus. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Bisikan adalah lintasan hati yang muncul apa? Spontan. Pertanyaannya, spontan itu berarti mendadak muncul dari ruang hampa gitu? Atau ada sebelumnya yang pernah dia lihat, yang pernah dia dengar, yang pernah dia omongkan? Muncul dari ruang hampa atau muncul dari penglihatan? Muncul dari penglihatan. Kayak tadi, kayaknya asyik deh nonton film anu. Karena apa? Karena matanya ngelihat. Maka supaya tidak muncul bisikan-bisikan yang buruk, kita harus jaga mata kita. Kita harus jaga telinga kita. Kita harus jaga mulut kita. Coba, tahu judul-judul film dalam mimpi? Enggak. Dari hasil apa? Ngobrol. Hasil mendengar omongan orang. Maka supaya bisikan-bisikan buruk itu tidak muncul, kita harus menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Makanya dalam sebuah hadis yang dhaif disebutkan, an-nadharu sahmun min sihami iblis. Melihat hal yang haram adalah panah beracunnya iblis. Jelalatan, ya, itu adalah panah beracunnya siapa? Iblis. Maka kita harus jaga mata kita. Makanya dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluannya. Ini sebentar lagi mau liburan. Apapun aktivitas antum, entah itu di terminal, entah itu di mana?
stasiun, entah itu di bandara, entah itu di gunung, yang mau manjat gunung. Hati-hati dengan pandangan mata. Berarti kalau yang di rumah aman ya? Yang di rumah aman enggak? Aman? Belum tentu. Di rumah megang HP, di rumah ada TV, di rumah ada internet, maka hati-hati. Jaga mata, jaga telinga, jaga lisan. Oke. Ini yang langkah yang pertama. Langkah yang kedua, selektif memilih teman. Apa yang kedua? Selektif memilih teman. Kata orang Arab, as-sahibu sahib. Siapa yang menerjemahkan? Teman itu menyeret. Fadl. Kepada kebaikan atau keburukan? Dua-duanya. Barakallah. Ahsanallah. Barakallah. As-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Pertanyaannya, menyeret kepada kebaikan atau keburukan? Tergantung temannya. Kalau temannya itu suka ngomong kotor, suka ngomong kasar, suka ngomong kata-kata yang tidak sopan, itu akan mempengaruhi kita. Makanya teman-teman yang kayak gitu jangan dijadikan teman. Nanti dijadikan apa Ustadz? Dijadikan orang yang dinasehati. Dijadikan target untuk ditegur, dinasehati, diingatkan. Jangan dijadikan sebagai teman dekat kita. Seandainya kita punya teman yang Masya Allah setiap hari dia rajin untuk menyampaikan kebaikan, maka yang akan muncul di benak kita pun juga kebaikan. Kenapa? Karena setiap hari kita mendengarkan kebaikan. Dah, yang ketiga, apa langkahnya? Membiasakan amal soleh. Apa itu amal soleh Ustadz? Yuk apalagi kalau bukan sholat 5 waktu, zikir pagi, petang, bacaan Quran. Kalau orang terbiasa untuk melakukan amal saleh, maka dia pikirannya akan kepada hal-hal yang baik. Apalagi baca Quran. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Surat Al-Isra. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ayat. Ayat. Surat Al-Isra. Ayat. Ayat 9. Masya Allah. Barakallah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan menunjukkan ke jalan yang lurus. Orang yang setiap hari baca Quran, orang yang setiap hari zikir, orang yang setiap hari sholat, orang yang setiap hari melakukan amal-amal soleh, maka yang ada di benaknya adalah kebaikan. Sehingga ketika muncul bisikan, yang muncul adalah bisikan kebaikan. Berarti kebalikannya apa? Orang yang setiap hari berbuat maksiat, maka pikirannya pun juga ngeres. Tidak mungkin orang sehari-harinya melakukan ibadah secara rutin, pikirannya ngeres. Kenapa? Karena isinya kebaikan. Kenapa muncul pikiran ngeres? Karena banyak maksiat. Oke, ini langkah yang pertama. Namanya pencegahan. Mari kita pindah langkah yang kedua. Apa tadi? Penanganan. Apa bedanya tadi antara penanganan sama pencegahan? Pencegahan itu belum muncul. Kalau penanganan berarti sudah muncul. Begitu muncul bisikan, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, membedakan bisikan. Apa yang pertama? Membedakan bisikan. Karena bisikan ada dua. Ada bisikan yang apa tadi?
yang baik sama bisikan yang buruk. Maka begitu muncul bisikan, langkah yang pertama adalah kita membedakan ini termasuk dalam klasifikasi bisikan yang baik atau bisikan yang buruk. Berarti butuh ilmu. Maka antum hari ini di pondok ini sedang membangun sebuah benteng. Sedang membuat sebuah filter untuk menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Ketika antum tidak mau untuk belajar ilmu agama, maka antum nggak punya filter, nggak punya saringan. Akibatnya apa? Akibatnya yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Maka langkah yang pertama, begitu muncul bisikan adalah ini baik, ini buruk. Bedakan. Nah terus kalau baik, langkah berikutnya apa Ustadz? Kalau kita ketemu dengan bisikan yang baik, maka langkahnya adalah bukan hati. Begitu muncul bisikan dalam hati, ana pengen menghatamkan Al-Quran selama, yakini bahwa ini adalah bisikan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengilhamkan kepada antum. Kemudian maksudnya adalah temanya apa? Angkat tangan. Hah? Itu sudah dapat belum tadi? Belum. Fadhal. Birrul walidain. Barakallahu fiik. Begitu mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Ustaz Rizal tentang birrul walidain, terbersit di dalam benak antum, liburan ini ana mau berbakti kepada orang tua. Maka rencanakan, tulis di dalam agenda antum. Tahun ini, liburan ini, ana mau membantu orang tua. 1, ana akan rutin menyapu halaman tanpa disuruh. Ana akan rutin mencuci piring tanpa disuruh. Ana akan rutin untuk mencuci baju, terutama baju orang tua tanpa disuruh. Anak akan rutin untuk membantu orang tua masak, ibu masak di dapur tanpa disuruh. Bikin list, daftar. Jadi jangan biarkan lintasan di dalam hati itu padam. Jangan. Tapi langsung berusaha untuk ditindaklanjuti. Bikin daftar dan rencana selama liburan. Berbakti kepada orang tua. Oke. Terus selanjutnya apa? Segera lakukan. Begitu muncul rencana tadi, bisikan kemudian antum wujudkan rencana. Hari pertama pulang sampai di rumah, langsung lakukan. Langsung lakukan dan laksanakan. Ya, makan, pokoknya langsung cuci piring. Ya, pokoknya nanti anak ketemu sama orang tua, anak akan cium tangan beliau. Anak akan peluk beliau. Anak akan minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang selama ini aku lakukan kepada orang tua. Jangan gengsi. Ada sebagian orang seperti itu. Sudah merencanakan nih. Wah nanti pokoknya anak sampai ke rumah. Anak pengen peluk orang tua anak pengen minta maaf atas segala kesalahan. Berjanji ingin berbuat baik. Begitu ketemu orang tua. Gengsi. Ya, malu mau ngomong kayak gitu. Jangan. Segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Karena biasanya kalau ditunda nggak jadi. Ya, kalau ditunda nggak jadi. Pokoknya tahun ini anak berencana bawain oleh-oleh. Buat siapa? Orang tua. Apa misalnya? Dari Magelang apa? Apa? Apa Ustaz? Magelang? Oleh-olehnya Magelang apa? Ada banyak. Yang paling dicari anak-anak apa? Bakpia kan Jogja. Geduk. Geduk. Ya. Is Jawa geduk. Apa? Apa nak? Wacik. Ya. Kupat tahu. Iya, tapi sampai Aceh udah bahas ini nanti. Ya. Begitu ada terlintas, wujudkan. Besok pokoknya sebelum pulang, saya oleh buat orang tua. Anak sampaikan. Jangan ditunda. Jangan bilang tahun depan aja. Belum tentu antum hidup. Belum tentu orang tua masih hidup pula. Oke. Ini adalah menangani bisikan baik. Nah, kalau ketemu bisikan yang buruk.
Apa yang mesti kita lakukan? Penanganannya adalah yang pertama, isti'adzah. Apa itu isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kok isti'adzah? Karena seringkali bisikan itu adalah muncul dari syaitan. Jam berapa? Jam berapa? Jam? 5 menit lagi. Oke. Bagi khamsah daqaik. Baik. Apa yang pertama? Isti'adzah. Kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Supaya apa, Ustaz? Supaya setannya kabur. Supaya setannya kabur. Jadi jangan ketika muncul bisikan baik, alhamdulillah. Jangan. Dapat info nih dari teman, ada game terbaru, alhamdulillah. Jangan. Tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan setonnya. Bukan tunjuk sama dia, tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan ganggu ana. Ana pengen menjadi orang yang baik. Ya. Ini yang pertama, isti'adzah. Yang kedua, segera alihkan fokus. Segera alihkan fokus. Contohnya gimana, Ustaz? Contoh nih ya. Antum lagi duduk-duduk habis asar nih, habis asar. Kok mulai ada suara kayak suara akhwat pada lewat gitu ya. Ya Ustaz, ana zikir petang di depan situ. Jangan. Nanti antum fokusnya akan 2 dan susah fokus 2. Ya, berarti antum masuk ke masjid hadap kiblat. Zikir petang, selesaikan zikir petang itu. Ingat, ketika itu masih berupa bisikan, buangnya gampang. Dibandingkan itu baru bisikan. Maka buangnya lebih gampang. Seperti percikan api langsung bisa dipadamkan. Gak perlu kita. Gak perlu. Ya. Karena apa? Karena baru percikan api. Ya. Amal solehnya apa, Ustaz? Banyak. Ambil mushaf Al-Quran. Baca Al-Quran. Belum hilang, Ustaz. Udah baca 1 halaman. Tambah. Berapa? 2. Ustaz udah setengah juz belum hilang juga. Tambah. Jadi 1 juz. Ustaz capek Ustaz. Iya. Orang masuk surga memang butuh capek. Masuk neraka ya sudah. Langsung masuk bleng. Ya. Tapi masuk surga itu butuh perjuangan. Butuh effort. Butuh mujahadah. Ya. Dah. Ini yang keberapa? 2. Segera alihkan fokus. Yang terakhir. Tolak sejak awal. Tolak sejak awal. Muncul nih dalam benak saya. Ana mau keluar aja deh. Keluar apa? Keluar pondok. Ana mau berhenti aja. Bosen. Langsung tolak bisikan itu. Jangan kemudian diubah menjadi pikiran, apalagi sampai keinginan. Apalagi sampai dieksekusi. Enggak. Begitu muncul pikiran itu, yakinlah itu dari setan. Yang menginginkan antum untuk berhenti mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, antum itu on the track. Apa artinya? Antum itu sudah di jalan yang lurus. Dan banyak orang yang mengimpikan trek yang sedang antum titi tersebut. Bagaimana mungkin kita sudah berada di atas jalan ini, kemudian kita keluar dari jalan tersebut. Sedangkan orang bercita-cita untuk mengikuti jalan yang antum telah titi. Maka begitu muncul pikiran buruk itu, langsung tolak. Jangan biarkan pikiran itu semakin berkembang menjadi keinginan, apalagi menjadi perbuatan, apalagi menjadi sebuah kebiasaan. Sudah masuk waktu? Belum? Sudah? Baik, Fadhil, silakan adzan dulu.
kurang 1 menit. Oke. Pertanyaan buat bapak-bapak. Ya, pertanyaan buat bapak-bapak. Siapa nama ulama yang menyebutkan 5 tahapan pembentukan karakter? Ya, Masya Allah. Silakan. Ingat nama kitabnya enggak? Masya Allah. Silakan. Diambil hadiahnya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Untuk bapak-bapak ya. Ini hari ini kayaknya lagi Masya Allah nih ya. Sebutkan 5 tahapan tadi. Nggak boleh lihat catatan. Ya. Terus? 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 Ya. Barakallahu fiik. Fadal, silakan. Masya Allah. Tolong jelaskan pikiran itu. Barakallahu fiik. Deskripsinya apa? Ya. Masya Allah. Fadal, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Apakah barakallahu fiik, keinginan itu apa deskripsinya? Ya, monggo. Masya Allah, monggo, silakan. Barakallahu fiik. Santri. Sudah masuk ya? Oke, fadal. Nanti ya, giliran santri ya. Hari ini lagi obral ini, Masya Allah. Pertanyaan untuk santri. Menghadapi bisikan hati, ada tips. Sebutkan dua-duanya. Ya. Barakallahu fiik. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pencegahan ada 3 hal. Nah, ya, antum, ya, pencegahan. Apa? 1, menjaga mata. Hah? Bagus. 2, bagus. 3, oke. 2 enggak apa-apa. 3, hah? Masya Allah. Tahan, dua-duanya. Sini. Masya Allah. Tahan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Fadal. Barakallahu fiik. Buat bapak-bapak. Masih banyak buat bapak-bapak. Masih santri juga masih banyak. Santai-santai. Penanganan. Poin yang pertama. Bapak-bapak. Ya. Membedakan bisikan. Barakallahu fiik. Silakan. Barakallahu fiik. Pertanyaan buat santri. Bagaimana seseorang bisa membedakan bisikan? Nizar.
bil ilm. Ahsanta. Masya Allah. Barakallahu fiik. Cara siapa ya? Pak Santri. Sebutkan cara menangani bisikan baik. Ya, ya. Bagus. 2. Hah? Masya Allah. Oke, cukup. Sampingnya. 6. Yang ketiga. Hah? Bukan, yang ketiga kok. Hah? Masya Allah. Fadal. 2. Sabar, masih ada, masih ada. Ya. Satu lagi, siapa? Ah, ya. Masya Allah. Fadal. Barakallahu. Pertanyaan sebelum terakhir. Bagaimanakah menangani bisikan buruk? Nah, antum, ya, 1. Ya antum, ya, ya, antum, ya, isti'adzah, bagus. Yang kedua, bagus, cukup. Yang ketiga. Ya. Apa? Tolak sejak awal. Masya Allah. Fadal. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sian. Akhirnya selesai juga kajian kita malam hari ini. Ini kan buat bapak-bapak, bukan buat antum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.